sesuatu nih. Apakah ada masalah di dalam kelas? Yaitu kadang emosional kita itu dari rumah kadang bisa dibawa ke sekolah. Di sekolah juga kadang kita bisa dibawa ke rumah. Tapi kita sebagai guru aja misalnya mana masalahnya di rumah, mana masalahnya di sekolah. Oh, jadi ibu ini ketika berada di sekolah kayak ada sesuatu yang tadinya masalah di rumah, ternyata Kadang sekolah kita ingat ya Bu. Oh, jadi artinya ibu ada masalah tentang pengelolaan emosi gitu ya. Kira-kira dari percakapan ini kita nih, apakah ada sesuatu yang perlu ibu sampaikan setelah percakapan yang kita lakukan hari ini? Itu Bu. Setidaknya kalau dalam pengajaran di kelas, tujuan awal dari saya dalam pembelajaran itu sebagai seorang guru pasti saya ingin tercapai kepada semua peserta didik, pasti ingin memenuhi. Tapi yang terkendala itu tadi terkadang situasi dan keadaan situasi kita juga tidak memungkinkan, terus emosional kita sebagai guru terkadang suka terpancing. Tapi setingkat-tingkatnya kita sebagai guru aja mengimbangi masalah tersebut agar tujuan dari pembelajaran itu sendiri bisa tercapai. Jadi artinya ketika ibu belajar di kelas nih, ibu benar-benar mau tujuan ibu Ya apapun lah kita secara ya. Tapi ternyata karena ada sesuatu nih yang tak bisa dikendalikan, akhirnya kadang kita terpancing emosi. Nanti ini kan ceritanya Pak observasi. Nanti setelah observasi kira-kira apa nih yang ingin ibu capai? Apakah ibu ingin ada perubahan dengan pengelolaan emosi ibu atau bagaimana? Tentu aja Bu. Setidaknya tidak maksudnya itu tidak harus tujuan itu misalnya kita pengen ini harus tercapai secepat mungkin juga, walaupun kita secara perlahan apa yang kita inginkan itu kita terapkan, tujuan itu bisa tercapai walaupun secara perlahan kita juga bisa mengimbangi emosi kita sebagai guru, dan juga bagaimana menanggapi siswa, masalah siswa baik secara perlahan ya. Gini Bu, kira-kira kalau ditentang nih, kira-kira ibu pengelolaan emosinya saat ini berada di skala berapa antara skala 1 sampai 10? Kalau saat ini Ya mungkin 8. Oke. Nantinya setelah observasi itu mau meningkatkan ke skala berapa? Nah, tentu saja kalau untuk masalah penilaian seperti itu mungkin kalau istimewa ya istilahnya mungkin tidak juga mungkin ya 9, setidaknya meningkat lah daripada. Berarti dari skala yang sekarang 7 itu ibu ingin tingkatkan ke skala 9 ya. Oke. Nah, untuk meningkatkan dari skala 7 ke 9 ini kira-kira ada nggak sesuatu usaha ibu untuk meningkatkan skala Misalnya memperbaiki, tentunya mulai dari saya dulu sebagai pengajar, memperbaiki bagaimana strategi untuk saya di kelas, terus juga pengendalian emosi saya menghadapi siswa yang bermacam-macam karakter atau belakang yang berbeda-beda. Tentunya saya akan lebih memperbaiki pengendalian saya sendiri. Terus setelah itu juga siswa-siswanya perlahan-lahan amatin karakter mereka masing-masing, yang misalnya si A dengan si B yang berbeda karakter, bagaimana kita kolaborasikan mereka dengan kelompok-kelompok belajar agar mereka seimbang. Misalnya yang pendiam jadi pendiam, terus yang ibaratnya tidak fokus jadi lebih fokus. Kita kolaborasikan ya. Jadi ada beberapa usaha ya. Nah, salah satunya itu ilmu dari diri sendiri di rumah, kemudian meningkatkan dirinya ya. Di antara beberapa solusi ya yang akan ibu lakukan ini, kira-kira yang menurut ibu yang paling ideal yang bisa ibu lakukan dalam waktu dekat dan saya ingin merubah strategi saya, metode saya di kelas, tentunya dengan pengelolaan kelas yang bagus. Terus saya mau bikin kelompok-kelompok belajar mereka yang dapat mengkolaborasikan mereka, misalnya karakter anak yang si A dengan si B yang berbeda. Itu nanti saya bandingkan mereka agar mereka bisa membaur. Terus juga dukungan dari teman-teman rekan sejawat, saya juga
juga mau masukan-masukan dari mereka, kritikan, saran gimana saya di kelas. Terus juga dukungan dari kepala sekolah tentu saja, itu yang saya harapkan, dan juga hubungan dengan orang tua wali murid. Jadi untuk mencapai hal tersebut nih, untuk Semua, mencapai itu ibu butuh beberapa dukungan ya. Iya. Oke. Jadi nanti yang menurut ibu nih ya, yang menurut ibu ideal itu yang pertama ibu akan memperbaiki metodenya di kelas ya, pengelola kelasnya. Di samping itu butuh dukungan dari beberapa warga sekolah ya, terutama itu rekan sejawat dengan orang tua siswa ya. Baik. Ini ibu kan sudah menentukan nih hal ideal yang akan ibu capai. Kira-kira dukungan juga sudah ada Bu ya, artinya dari warga sekolah. Nah, kapan ibu akan mulai? Kalau saya pasti secepatnya Bu ya. Apalagi saya ingin sekali ikut sebagai guru penggerak juga. Jadi saya dapat motivasi sepertinya dari pelatihan-pelatihan seperti itu. Pengen sekali saya. Jadi secepatnya saya ingin usahakan juga pengelolaan kelas seperti itu. Ya, bukan sejak dini lah. Baik. Berarti nanti di sini Bu ya, artinya dari skala 7 tadi Bu akan tingkatkan ke 9, dan ternyata ada beberapa usaha ya, ada beberapa solusi yang ada di Bu terapkan di kelas ya. Nah, kemudian nanti Ibu akan menentukan beberapa dukungan warga sekolah ya. Oke, baik Bu Rosno, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik ya, dan nantinya setelah pra-observasi ini saya akan observasi Ibu di kelas ya. Ibu, saya akan melihat bagaimana target atau rencana yang sudah direncanakan hari ini tercapai. Saya akan melihat kondisi Ibu dengan selanjutnya tadi itu sudah ada tujuan, sudah ada yang ingin Ibu dapatkan. Sekarang setelah percakapan ini nih, dari awal sampai sekarang kira-kira perasaan Ibu sekarang gimana? Rasanya emosional kita tuh setidaknya terluapkan sedikit karena ada teman untuk saling bertukar pikiran, saling memberi masukan gitu. Ada tenang sebenarnya. Ada lebih fokus. Terima kasih banyak Bu ya. Jadi nantinya kita akan ketemu lagi di kegiatan observasi ya Bu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dan lancar ya. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih juga Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.